Oke, teman-teman semua, sepertinya udah lumayan banyak juga ya yang udah join. Baiklah, dan di sini juga narasumber kita udah datang nih teman-teman, alhamdulillah. Dan saya izin membuka acara pada kali ini. Mungkin saya buka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, para volunteer YATC Batch keempat yang terpilih dan lolos bisa bergabung dengan YATC Batch 4 kali ini. Senang sekali rasanya tadi juga udah kenalan nih sama teman-teman semua dari berbagai wilayah, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Riau, dan banyak lagi. Dan tentunya teman-teman semua di sini pasti keren-keren banget nih, ingin mengabdikan dirinya untuk masyarakat gitu. Saya sangat senang sekali dan mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua di YATC dalam kegiatan pembekalan pada kali ini. Dan sudah datang nih narasumber hebat kita, ada Kak Adi. Selamat malam Kak Adi. Halo, selamat malam. Halo, gimana nih Kak? Lagi sibuk ya Kak? Kagak. Enggak sih, lagi santai aja. Wah, makasih nih Kak udah menyempatkan waktunya untuk hadir di pembekalan kali ini. Dan teman-teman semua, Kak Adi ini sangat expert ya nih di bidang pengabdian, terutama di bidang pendidikan. Jadi sekarang kita menghadirkan Kak Adi di pembekalan kali ini. Oke, berbicara tentang pendidikan di Ranupani, teman-teman ada yang udah searching mungkin gitu, permasalahan apa sih yang menjadi fokus utama permasalahan di Ranupani? Ada gak nih yang mau bersuara nih? Biar Kak Adi tahu nih, teman-teman udah pada search tentang pendidikan di sana. Yuk, ada nggak nih yang berani? Ayo teman-teman. Kalau nggak berani, nanti ditunjuk lagi sama aku. Oke, mungkin lagi menyiapkan kata-katanya Kak Adi. Nah, teman-teman semua, mungkin teman-teman udah tahu ya kalau masalah pendidikan di Ranupan ini lumayan menjadi PR kita karena di situ permasalahannya adalah kesadaran masyarakat itu masih banyak yang belum sadar tentang pentingnya pendidikan. Selain itu juga untuk sumber daya manusia dan sumber daya pengajarnya di sana untuk guru-gurunya itu masih sangat terbatas teman-teman, dan juga sarana dan prasarana di sekolahnya juga masih terbatas. Nah, permasalahan-permasalahan itu mungkin akan menjadi PR untuk kita semua. Kita harus mikirin nih gimana ya, kita harus bikin program apa ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, atau setidaknya mengurangi permasalahan tersebut. Pasti teman-teman semua pasti memikirkan hal itu, dan nanti untuk yang menjadi divisi pendidikan harus benar-benar memiliki program yang bisa masuk ke Desa Ranupani ini. Dan teman-teman semua, di sini telah ada Kak Adi, yang mana Kak Adi ini akan memberikan bekal ilmunya kepada kita semua, dan tentunya pasti teman-teman udah penasaran siapa sih Kak Adi gitu. Siapa ya Kak Adi gitu. Jadi aku langsung tampilin aja kali ya CV Kang Adi. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman semua? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, keren banget nih Kak Adi. Ini aku baca CV-nya sampai wah, keren banget gitu. Nah, Kak Adi Raharjo ini seorang eksekutif director dari Ayo Mengajar Indonesia Foundation. Nah, pendidikannya sekarang sedang mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, Master Degree of Education Administration. Dan di sini tidak hanya pendidikan formal, ada juga pendidikan informalnya di Smart ILC dan English Course. Dan tentunya Kak Adi ini aktif juga ya teman-teman di organisasi sebagai eksekutif director di Rumah Inisiator Pendidikan, kemudian Wakil Presiden di Student Presidential of UIN Jakarta, sebagai Presiden di Student Presidential of FITK, dan sebagai founder Ayo Mengajar Indonesia. Wah, keren banget, dan tentunya konsen di bidang pendidikan ya di Ayo Mengajar Indonesia, Rumah Inisiator Pendidikan. Dan di sini juga ada beberapa pencapaian Kak Adi, di antaranya Delegation of Life Matter Course Bogor, Delegation Global Goals Moon Malaysia, dan delegasi dari Student Mobility Program
Malaysia, Thailand, dan Singapura. Keren banget nih, aku sampai semangat banget nih menyampaikan CV dari Kak Adi ini. Dan di sini juga ada beberapa pengalaman dari Kak Adi, salah satunya Executive Director dari Ayo Mengajar Indonesia Foundation, mulai dari Maret 2017 sampai dengan sekarang, dan juga sebagai Project Manager dari Harapan Pemuda Indonesia Foundation, juga sebagai ketua dari divisi HRD Festival Pemuda, dan di sini masih banyak sekali pengalaman-pengalaman Kak Adi. Tentunya teman-teman semua pasti udah penasaran nih dengan Kak Adi yang super duper banyak banget pengalamannya. Boleh deh Kang Adi, gimana? Udah siap Kang? Ya, siap. Oke, tentunya pasti udah siap banget nih untuk menyapa teman-teman semua. Saya persilahkan Kang untuk layarnya dan waktunya untuk Kang Adi memaparkan materi kepada teman-teman semua. Silakan Kang. Oke, baik. Terima kasih banyak. Khofifa ya? Khofifa pakai F? Pakai P. Pakai P, karena saya dari Sunda. Jadi Hovifah. Kalau nggak dari I see. Sunda, Hovifah. Khofifa ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga teman-teman sehat selalu ya, karena di Jakarta udah mulai naik lagi nih COVID. Ada varian baru Omikron gitu ya. Tapi yang mudah-mudahan nggak makin tinggi lagi, jadi kita nggak menghambat aktivitas kita. Oke, tadi sedikit banyak udah disampaikan tentang saya ya. Terima kasih banyak moderator dan teman-teman dari YATC ya, sudah memberikan waktu untuk saya bisa sharing, bisa berbagi pengetahuan dengan teman-teman, dan nanti saya juga akan ini ya, maksudnya melihat dan mendorong teman-teman untuk juga berperan aktif gitu. Jadi bisa jadi nanti saya juga nggak sepintar teman-teman atau nggak sebanyak pengetahuan teman-teman gitu. Oke, langsung aja izin share screen ya. Habis berapa Cok nih, please? Iya, boleh Kak. Oke. Nah, ini di sini saya diminta buat ngomongin tentang pendidikan. Nah, sebenarnya tema yang dikasih ini luas banget, teman-teman. Yaitu pendidikan gitu. Ya, kalau kita ngomongin pendidikan tentunya itu dari A sampai Z, bahkan kalau kita kuliah ya nggak akan selesai gitu, sampai semester 4 pun kita nggak bakal, sampai 8 semester pun nggak selesai gitu. Karena kalau ngomongin pendidikan itu sangat luas banget dan sangat kompleks banget. Bahkan permasalahan pendidikan kita dari zaman berdirinya negara Indonesia ini sampai hari ini tuh masih sama permasalahannya gitu. Masih ada aja permasalahan itu. Nah, oleh karena itu saya mungkin akan menjelaskan fakta-fakta aja tentang potret pendidikan kita, kira-kira seperti apa yang itu mungkin akan menjadi dasar kita untuk berdiskusi pada malam hari ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, kita lihat teman-teman. Ini ada dua foto ya, di samping kanan dan kiri. Itu kira-kira bangunan apa teman-teman? Ada yang bisa ini nggak? Izin sekolah. Menebak, memprediksi apa? Kenapa? Kalau ini berkas bintang tarik, Sekolah Kak, sekolah. Sekolah, oke. Ya, betul ya. Ini adalah bangunan sekolah yang ada di Kabupaten Bogor. Coba, teman-teman, kalau kita ukur secara waktu ya, atau secara jarak gitu, Bogor ke Jakarta ini kurang lebih paling lama 2 jam, sejam setengah sampai 2 jam. Itu sangat dekat sekali dengan ibu kota, tapi ternyata masih ada satu sekolah di tengah gunung. Ini tuh di atas gunung posisinya. Jadi di sana di Bogor itu ada satu desa yang isinya cuma 60 kepala keluarga, dan di sana nggak ada akses pendidikan, nggak ada akses
jangankan pendidikan, sinyal aja nggak ada. Pokoknya saya ke sana itu benar-benar blank spot di sana, nggak ada sinyal. Dan untuk menempuh sampai ke desa tersebut nih, ke kampung ini, itu kita harus melewatin jalan yang terjal banget, dan itu sampai 1,5 jam dari bawah sampai ke tempat ini 1,5 jam. Padahal kampung ini masih masuk ke dalam desa yang ada di bawah itu gitu. Nah, artinya ternyata masih ada gitu yang dekat dengan ibu kota, tapi ada daerah yang masih sangat tertinggal. Nah, di sana pendidikan agamanya sih sudah lumayan karena di sana ada pesantren ya. Tapi untuk pendidikan formalnya itu benar-benar sangat-sangat kurang. Bahkan ini aja tuh sekolah nih sebenarnya bukan bangunan sekolah, tapi ini tuh majelis untuk ngaji begitu. Tapi mereka buat sekolah dan nginduk ke sekolah yang ada di bawah. Di Sukamulya 2, kan ada SD Sukamulya 2. Ini di sini lagi azan teman-teman, mungkin kita sejenak azan dulu kali ya. Mendengarkan azan dulu ya. Biar Ini cok terbentuk lagi ya. Oke, teman-teman udah bisa buka lagi ya kameranya? Ya. Karena ini depan banget persis masjid langsung. Jadi ini. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Nah ini, jadi di desa ini itu betul-betul nggak ada akses untuk pendidikan, khususnya pendidikan formal. Kalau pendidikan agama mereka memang sudah ada pesantren di sana. Tapi untuk pendidikan formalnya betul-betul nggak ada sama sekali gitu. Nah makanya ini tuh baru berjalan 2 tahun adanya sekolah. Ini pun sekolah perbantuan yang memang dikirim gurunya itu dari bawah gitu. Dan setelah cerita-cerita ternyata guru itu jalan kaki, coba teman-teman, dari bawah ke atas ini. Itu jaraknya nggak jauh, tapi lumayan terjal banget, dan kalau jalan kaki ya bisa 1,5 jam lah. Itu. Jadi ini ya perjuangan banget ya untuk menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang terdidik gitu. Jadi menjadi PR kita bersama lah gitu. Nah, selanjutnya ini saya coba jelaskan juga ya tentang data-data yang memang hari ini yang terupdate gitu ya. Yang pertama nih kita lihat teman-teman bahwa peringkat pendidikan kita Indonesia ini secara PISA gitu ya. Jadi PISA ini organisasi dunia yang dia melakukan survei ya berkaitan dengan pendidikan di beberapa negara gitu. Nah, yang dinilai 3 hal. Yang pertama yaitu dari segi membaca, yang kedua matematika dan sains. Nah, dari ketiga hal ini, lihat teman-teman bisa lihat trennya seperti apa gitu. Kita lihat dari 2009, 2012, 2015 sampai terakhir 2018, karena belum ada update lagi dari PISA, itu trennya ya dari segi membaca nih, yang dari 2009 402, 2012 menurun lagi, terus 2015 ya naik sedikit lah, 2018 turun jauh ya kan, dari 397 jadi 371. Nah, terus dari segi matematika kita lihat trennya ya dari 2009 sampai 2018 itu cenderung stagnan dan bahkan menurun gitu. Ya. Begitu juga dengan sainsnya. Nah, ini organisasi dunia ya yang menilai tingkat
membaca dan matematika dan sains dari negara-negara gitu. Nah, dari segi membaca ya, Indonesia di 2018 itu peringkat ke-74 dari 79 negara. Coba. Berarti peringkat 10 terakhir ya, kira-kira gitu ya. Peringkat 10 tapi dari belakang gitu. Nah, terus dari segi matematika kita lihat peringkat 73 dari 79 negara. Masih di 10 besar, masih hebat. Terus sains pun sama gitu ya. Di 71, artinya masih masuk 10 besar tapi dari belakang gitu. Nah, ini sangat miris ya, teman-teman. Nah, terus kita lihat tadi kan skalanya lebih besar ya. Artinya dari skala dunia, nah ini skala ASEAN. Di ASEAN aja Indonesia hanya menempati posisi ke-7 dari 10 negara di Asia. 10 negara di Asia, ya, Indonesia menempati posisi ke-7. Malaysia yang dulunya belajar ke Indonesia, sekarang dia menempati posisi indeks pendidikannya ke-2 setelah Singapura. Bayangkan betapa tertinggal jauhnya kita gitu ya, pendidikan kita nih. Bahkan di tingkat Asia pun kita nggak bisa melawan gitu. Bahkan kita tingkat Asia pun sangat jauh pendidikan kita. Pendidikan Indonesia coba ya hampir mirip dengan Kamboja, ya, dengan Vietnam gitu. Yang seharusnya kita dengan segala sumber dayanya itu bisa lebih baik gitu. Tapi ternyata kita tertinggal jauh. Ini 2017. Saya yang belum tahu yang terupdate tuh gimana. Kemudian, nah, teman-teman dari data tersebut ya, saya ingin coba brainstorm teman-teman bahwa bagaimana pendidikan ini penting, gitu. Nah, sobat saya pengen dengar dulu nih dari teman-teman sekalian. Kira-kira menurut teman-teman ya, pendidikan seberapa penting pendidikan? Siapa yang mau memberanikan diri? Volunteer kan ini ya? Berarti volunteering, nggak usah ditunjuk. Saya Kak, izin bicara. Nama saya Fatia. Silakan. Siapa tadi? Fatia ya? Betul. Fatia. Betul. Ya, jadi tadi pertanyaannya seberapa penting pendidikan? Menurut saya paling penting. Karena kita lihat negara maju itu biasanya mereka terbatas dalam masalah sumber daya alam. Tapi dengan terbatasnya sumber daya alam itu mereka tetap bisa maju karena apa? Karena mereka itu punya harta segede kepala tangan kita aja yang ada di dalam kepala mereka gitu. Jadi hanya dengan satu karunia itu, otak yang sangat maju gitu dan pemikiran yang sangat terbuka, mereka bisa jadi negara maju dengan daerah yang kecil dan juga minim akan sumber daya alam gitu. Apalagi kita Indonesia besar. Bayangkan kalau misalnya rakyat segini banyak itu bisa sadar akan pentingnya pendidikan. Pasti kita bisa melebihi dari mereka. Jadi benar-benar penting menurut saya, paling penting sih. Terima kasih, Kak. Ya, makasih Fatia. Abu, silakan Abu. Izin, kalau saya pribadi kalau tentang pendidikan ini sangatlah penting karena pendidikan ini sebagai karakteristik dari suatu bangsa untuk tetap menjaga konsistensi dari masyarakatnya untuk tetap berkembang dan untuk menjadi negara maju. Maka dari itu majunya suatu negara adalah majunya suatu pendidikan. Itu saja. Terima kasih. Oke, makasih Abu. Ada yang lain? Tadi ada yang resen juga ya? Siapa deh? Muhammad Solihin. Silakan Muhammad Solihin. Jadi kalau menurut pendapat saya terkait dengan bagaimana sih atau seberapa penting pendidikan bagi suatu bangsa atau bagi suatu negara. Nah, jadi mungkin tidak jauh berbeda ya dengan apa yang sudah disampaikan dari teman-teman sebelumnya. Kalau pendidikan itu, kalau menurut saya itu merupakan fondasi awal. Itu adalah dasar dari sebuah bangsa. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena kalau kita melihat dari sejarah, anggaplah itu seperti Jepang. Ketika dia pernah atau ketika dia mendapatkan
bom atom tersebut kan itu memang diluluhlantakan semuanya. Nah, yang dicari sama Jepang itu bukan berapa orang tentara yang ada, tapi dia menanyakan berapa sih guru yang masih hidup. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa mereka itu sangat mementingkan untuk menjadi pondasi awal untuk kembali membangun sebuah bangsanya itu adalah melalui pendidikan. Nah, jadi menurut saya seperti itu, sama halnya dengan Malaysia yang dulu tertinggal dibandingkan kita, sampai mereka minta bekerja sama untuk kita mengirimkan guru dan segala macamnya, dan mereka terbukti, mereka berhasil, dan sekarang bahkan mereka mengalahkan kita. Jadi menurut saya, ya pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat penting yang menjadi pondasi awal untuk kemajuan suatu bangsa. Jadi menurut saya seperti itu, Kak. Oke. Anggia, coba terakhir. Oke, baik Kak. Menurut saya pendidikan itu merupakan poin yang nomor 1. Kenapa? Karena ketika kita membahas tentang pendidikan, ketika kita membahas tentang kemiskinan, sanitasi yang sangat buruk, kesehatan yang sangat kurang, bahkan ketika kita membahas tentang banyaknya pengangguran, nah semua itu diawali dengan kata pendidikan. Nah, ketika kita mampu meningkatkan kualitas pendidikan, nah kita akan bisa meningkatkan bagaimana caranya untuk mengelola lingkungan kita agar lebih baik lagi. Kemudian bagaimana caranya agar kita mampu mengelola masyarakat agar mampu mendapatkan pekerjaan yang layak, mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, sehingga seluruh masyarakat itu tidak kelaparan. Kurang lebih seperti itu. Nah, poin pentingnya adalah di mana pendidikan itu menjadi sebuah hal yang menjadi landasan dasar dari kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, kualitas pendidikan adalah kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Oke, baik ya. Berarti kira-kira teman-teman semua nih setuju ya kalau pendidikan itu penting gitu ya kan? Nah, ini saya buktikan omongan teman-teman dengan ini. Ya, ada yang pernah dengar human capital? Teori human capital ada yang pernah dengar? Ada? Yang ada ya? Ya, jadi baru-baru ini ya, ini sangat viral di kalangan teman-teman aktivis ataupun pegiat pendidikan ya. Jadi ada teori namanya human capital, di mana teori ini itu menganggap bahwa manusia itu adalah aset, gitu. Bahwa manusia itu adalah aset, di mana ketika aset ini berkualitas, maka negara pun akan berkualitas gitu. Jadi negara itu tergantung kepada manusianya gitu kan. Dan manusia ini adalah aset daripada satu negara tersebut. Nah, maka dari itu secara pengertian ya, human capital is the stock of habits gitu. Jadi stok atau kumpulan habit-habit ya, pengetahuan, sosial dan personal attributes ya. Terus embodied in the ability to perform labor so as to produce economic value. Nah, intinya kan sebenarnya antara pendidikan, ekonomi ini saling berkaitan, teman-teman. Jadi sebuah negara itu nggak akan terlepas dari dua hal ini, yaitu pendidikan, kesehatan, setelah gitu kan, dan ekonomi. Nggak akan terlepas dari tiga hal itu. Nah, adanya pendidikan ini sebetulnya supporting terhadap economic value dari sebuah negara gitu. Jadi dengan adanya masyarakat yang cerdas, masyarakat yang punya kemampuan, masyarakat yang punya skill, itu akan menambah value bagi negara sebetulnya. Kenapa? Karena keberadaannya itu tidak menjadi benalu buat negara gitu ya. Keberadaannya itu menjadi manfaat buat negara. Sehingga keberadaan orang atau masyarakat itu bisa menjadi manfaat bagi negara itu sendiri dan menjadi nilai ekonomi ya. Nah, bagaimana caranya? Ya salah satunya adalah dengan cara pendidikan ini. Gitu. Bagaimana si orang itu bisa mendapatkan habit yang bagus, mendapatkan pengetahuan yang banyak dan mendapatkan pengalaman sosial yang baik ya. Itu kan melalui pendidikan gitu. Nggak ada melalui kegiatan lainnya.
Dan pendidikan itu jangan diartikan SD SMP aja, nanti saya jelaskan di depan. Nah, ini teman-teman, hakikat pendidikan ya, ada 3 ahli yang ingin saya kutip ya. Yang pertama itu Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa pendidikan itu sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti pertama ya. Terus pikiran serta jasmani anak. Nah, budi pekerti itu kan berarti tadi tuh sikap begitu ya. Sikap seseorang dalam berperilaku gitu. Terus pikiran ini kan ada kaitannya dengan knowledge gitu. Seberapa banyak orang memiliki knowledge, maka semakin berbeda juga cara berpikirnya. Makanya dalam Al-Quran sendiri kan dijelaskan gitu bahwa berbeda antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, gitu kan? Secara jelas di dalam Al-Quran itu. Serta jasmani anak gitu. Jadi secara jasmani, jadi bukan hanya, makanya kan di dalam tubuh yang sehat terdapat apa? Kenapa? Coba dibuka mic-nya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. sehat. Jiwa yang sehat gitu. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat gitu kan. Nah, artinya memang ada kaitannya juga gitu dengan kesehatan. Pendidikan ini. Nah, terus agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang secara selaras dengan alam dan masyarakatnya. Nah, ini pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Beliau menganggap bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses seseorang ya untuk menjadi manusia seutuhnya gitu. Ya kan? Yang beliau tekankan dalam konteks pendidikan itu adalah ya budi pekerti, jasmani, pikiran dan sebagainya. Bukan bagaimana pendidikan ini setelah berpendidikan kita bekerja gitu. Nah, beda nih ya konteksnya. Beda cara berpikir gitu. Nah, kemudian yang kedua itu John Dewey. Maknanya bahwa pendidikan sebuah proses pembaruan makna-makna pengalaman lewat transmisi insidental dan intensional. Ya. Jadi bahwa pendidikan itu adalah proses untuk memaknai sebuah pengalaman. Ya, yang kan makanya ada the best teacher is experience is the best teacher, ya kan? Pengalaman adalah guru terbaik begitu. Karena menurut John Dewey ini adalah bahwa pendidikan itu adalah kita yang memaknai terhadap sebuah pengalaman yang kita alami, baik pengalaman baik ataupun pengalaman buruk gitu. Karena di dalamnya itu pasti ada hikmah. Nah, maksudnya ke situ. Jadi di dalam setiap kejadian, pengalaman yang kita alami itu pasti ada hikmah yang itu bisa menjadi pelajaran, yang itu bisa menjadi pendidikan untuk kita gitu. Nah, makanya ada yang namanya kan learning by doing gitu kan. Nah, karena dia proses mendapatkan pendidikan itu melalui doing something gitu. Mengalami sesuatu. Nah, kemudian yang ketiga itu Prof. Lodge dalam bukunya Philosophy of Education nyatakan bahwa pendidikan adalah semua pengalaman. Ya hampir mirip lah ya dengan John Dewey ini pengertiannya. Oke, selanjutnya, nah secara umum ini sebenarnya 3 pilar pendidikan ini disampaikan gagasannya itu oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi ini pikirannya Ki Hajar Dewantara bahwa dalam pendidikan itu kita harus mencakup 3 hal. Pendidikan itu ada di sekolah pertama, ada di keluarga, dan ada di lingkungan. Maka ketika 3 pilar pendidikan ini bisa terpenuhi, terjadilah yang namanya quality of education gitu. Nah, quality of education ini tidak akan terjadi ketika salah satunya aja tidak berfungsi. Misalkan, kasih contoh nih ya, di sekolah dia diajarkan tentang mencium tangan orang yang lebih tua begitu. Di sekolah nih dia diajarkan seperti itu. Ya, misalkan sopan santun lah begitu. Sampai di lingkungan dia jalan kan, dari sekolah kan jalan. Misalkan jalan atau naik motor atau apapun itu ke rumahnya, itu kan akan melewati sebuah lingkungan, benar nggak? Dia melihat lingkungannya itu anak-anak culangung gitu, tahu culangung nggak? Tidak sopan gitu terhadap orang tua gitu. Ya, terus dia sampai ke rumah, orang tuanya tidak mau disalami misalkan,
atau apalah seperti apa gitu. Nah, artinya si anak ini kan jadi tidak sempurna gitu pendidikannya. Dia di sekolah diajarin seperti itu, tapi di keluarga dan environmentalnya mempengaruhi pikirannya sehingga bahwa cium tangan terhadap orang yang lebih tua itu bukan sesuatu yang bagus gitu. Belum tentu sesuatu yang bagus menurut dia. Kenapa? Karena dia juga melihat di rumahnya tidak diajarkan itu, di lingkungannya pun melihat nggak mengajarkan hal yang sama begitu. Nah, ini akan menjadi pola pikir buat si anak itu sendiri. Nah, makanya kenapa Ki Hajar Dewantara itu melihat 3 hal ini itu menjadi penting, gitu ya. Sekolah, keluarga, dan environment. Di sekolah dia diajarkan tentang segala sesuatu begitu. Di rumah pun bukan berarti orang tua itu tidak berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak gitu. Ya, apalagi ya dalam Islam sendiri kan jelas gitu ya bahwa pendidikan utama itu adalah ya di dalam keluarga gitu. Nah, makanya ketiga hal ini itu harus saling berkesinambungan dan harus saling melengkapi begitu. Ya percuma juga kan di rumah dia diajarin sama orang tuanya tentang ini itu, di sekolah pun diajarin tentang hal-hal baik begitu. Tapi ketika dia keluar main sama temennya, ngomongnya anjing lah, ngomongnya apalah gitu kan mempengaruhi pikiran anak gitu. Dan itu sering terjadi gitu. Makanya kenapa orang tua sekarang ya itu ya lebih selektif mereka mencari rumah gitu kan supaya lingkungannya yang baik-baik gitu. Anak-anaknya juga anak-anak yang baik yang nggak ngomong kasar gitu dan sebagainya. Karena memang sangat mempengaruhi sekali lingkungan itu. Jangankan anak-anak kita aja nih yang udah mikir, yang udah berpikir, udah tahu gitu mana api, mana mana es gitu ya, mana surga, mana neraka, itu masih sering terjerumus dengan pertemanan gitu. Coba teman-teman di sini ada nggak yang merasa bahwa semakin hari makin kacau aja gitu ketika berteman dengan seseorang gitu. Nah, pasti itu ada pengaruhnya. Dan tapi di samping itu ya, walaupun lingkungan itu sangat mempengaruhi, self defense juga menjadi hal yang paling penting. Ya, self defense itu maksudnya proteksi dalam diri kita, memfilter gitu apa yang menjadi input di dalam diri kita itu juga menjadi hal yang penting. Makanya itu kembali lagi ke orangnya lah gitu ya. Apakah dia bisa memfilter atau ya dia tangkap-tangkap aja begitu. Nah, jadi saya sudah jelaskan kan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan itu tidak hanya di sekolah, teman-teman. Ya, nih menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa pendidikan itu ada 3, formal, informal, dan non formal. Pendidikan formal jelas ya, SD, SMP, SMA gitu. Pendidikan informal itu pendidikan yang memiliki kurikulum yang jelas, struktur yang jelas, tapi dia tidak berjenjang. Seperti lembaga bimbel itu informal. Terus non formal itu ya pendidikan keluarga. Nah, di non formal ini adalah pendidikan keluarga. Jadi memang kita ngomongin pendidikan itu jangan terlalu sempit bahwa pendidikan itu hanya di sekolah. Bahwa pendidikan itu ya everywhere gitu. Oke. Nah, teman-teman di abad 21 ini ya ada 4 kemampuan yang kita harus kuasai. Yang pertama itu collaboration, communication, creativity, critical thinking, dan yang keempat itu critical thinking atau kita sebut sebagai 4Cs. Ya. Nah, ini kemampuan atau skill yang harus kita kuasai di abad 21 ini. Ya. Karena dengan keempat ini kita bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat-sangat cepat sekali itu ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk sebagai pemantik diskusi kita pada malam hari ini ya. Insya Allah coba kita bisa berdiskusi lebih panjang tentang tema kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Khofifah. Silakan.
Baik, terima kasih Kak Adi atas pemaparan materinya dan benar-benar membuka wawasan saya bahwa pendidikan itu tidak hanya berkutat pada pendidikan formal yang SD, SMP, SMA, dan kuliah, bahkan itu ada pendidikan informal dan juga non-formal. Dan di sini saya yang membuat saya terfokus pada teori dari human capital atau sumber daya manusia. Di situ manusia itu menurut tadi yang dikatakan oleh Kak Adi sebagai aset yang berkualitas itu akan menciptakan sebuah negara juga yang berkualitas. Nah, itu merupakan satu kata kunci yang menurut saya itu sangat penting gitu untuk ditanamkan di Indonesia. Nah, pasti teman-teman semua di sini banyak nih yang ingin bertanya dan penasaran. Mungkin dengan penyampaian materi tadi ada yang masih belum dipahami. Boleh teman-teman apakah ada yang ingin bertanya? Boleh langsung menggunakan fitur raise hand atau boleh langsung di on mic-nya. Boleh ada teman-teman yang ingin bertanya? Wah, langsung ada nih yang raise hand Kak Adi. Boleh mungkin ada Kak Rita raise hand juga atau dari tadi belum lower hand, Kak? Kayaknya belum lower hand ya dari tadi, Mbak Rita ya? Kayaknya belum ya. Oke, dari Kak Muhammad Solihin, boleh Kak diajukan pertanyaannya? Muhammad Solihin. Oke, baik. Sebelumnya saya mohon izin bicara. Terima kasih untuk kesempatan bertanya ke Kak Adi ya. Jadi pertanyaannya tadi terkait dengan yang sudah disampaikan sama Kak Adi, yaitu tentang 3 pilar utama dalam pendidikan. Pendidikan itu ada lingkungan, ada sekolah, dan ada juga keluarga. Nah ini kalau misalnya kita kaitkan nih Kak terkait dengan apa yang akan kita lakukan nanti tim pengabdian ini ke Desa Ranupani, kan yang jelas sebenarnya kita sebagai yang intinya ini kita di divisi pendidikan ini akan memajukan atau ingin memberikan sharing lah terkait dengan edukasi ke desa yang akan kita datangi nanti. Itu yang akan kita hadapi mungkin tidak hanya sekedar ke siswanya atau ke murid atau ke anak-anak yang ada di sana, tapi lebih kompleks karena di sana juga kita akan berkaitan dengan menghadapi lingkungan yang ada di sana, bagaimana kebiasaan masyarakatnya, bagaimana budaya yang ada di sana, karena mungkin dari mindset mereka yang dari orang tuanya mendidik nih anak ini nanti di umur segini udahlah nanti dia bekerja saja yang laki-laki, nanti yang perempuan di umur segini dia nikah saja, padahal pada umur segitu dia masih seharusnya itu belajar atau dia harus menempuh pendidikan, karena tadi yang sudah disampaikan juga sama Kak Opipa dan juga saya coba cari searching lagi terkait dengan Desa Ranupani. Nah itu memang benar ternyata di sana kesadaran masyarakatnya itu tentang pendidikan itu masih sangat kurang. Nah kira-kira gimana nih Kak terkait dengan cara kita untuk bisa beradaptasi, untuk bisa masuk pada lingkungan yang seperti itu. Dan itu tidak menjadi pertentangan bagi masyarakat. Kan itu yang selama ini banyak ditakutkan. Pertentangan yang terjadi karena kebiasaan ini tidak tepat dengan mindset mereka. Padahal yang ingin kita sampaikan itu baik, tapi mereka masih belum memahami. Nah, kira-kira itu gimana ya, Kak? Terima kasih, itu saja. Baik, ya, makasih Muhammad Solihin ya. Ya, jadi memang itu yang sering kita temui juga di Ayo Mengajar. Kami kan Ayo Mengajar sudah berjalan dari 2017 sampai hari ini, dan memang di berbagai daerah pun pasti mengalami hal-hal yang katakanlah tidak sesuai dengan adat mereka begitu. Nah, yang pertama ya ketika kita diberi, sebenarnya gini, kalau kita benar-benar nggak diberikan ruang untuk kita melakukan perubahan, artinya nggak boleh gitu, benar-benar nggak boleh kita ke situ, ya itu udah no comment lah. Pokoknya udah nggak bisa kita masuk lagi, kecuali misalkan ada intervensi dari misalkan dari pemerintahnya begitu. Itu mungkin bisa. Tapi kalau kita langsung datang terus di sana kita dianggap tidak sesuai dengan adat mereka dan mereka menolak keberadaan kita, itu udah no comment. Kenapa? Karena ya kita juga nggak bisa memaksakan mereka untuk bisa berubah dan kita masuk di dalamnya, kecuali ada intervensi dari pemerintah setempat. Nah, kalau misalnya kita diberikan ruang untuk berdiskusi misalnya atau dialog segala macamnya, ya lakukan dialog gitu. Lakukan dialog. Atau misalkan kita sebenarnya sudah dikasih ruang, udah diberikan kebebasan, tapi masyarakat tuh masih kurang menerima keberadaan kita.
Nah, itu memang nggak bisa semerta-merta kita switch dari mereka nggak welcome jadi welcome. Itu proses yang panjang. Itu proses yang panjang. Makanya yang harus dilakukan adalah pendekatan emosional gitu. Jadi person to person, memang harus person to person. Jadi misalkan nih Muhammad Solihin menemukan beberapa masyarakat yang menolak, sebenarnya nggak bakal semuanya yang menolak itu. Pasti cuman ada ya oknum-oknum aja sebenarnya. Nah, oknum-oknum itulah yang memang harus dideketin ya. Yang nggak kita ngajarin mereka. Kalau kita konsepnya ngajarin, mereka pasti nolak karena mereka beranggapan lebih tua, pasti mereka akan menolak. Tapi kita berdiskusi gitu. Datang ke mereka, memperkenalkan kita dari sini gitu kan. Kita datang ke sini juga dengan tujuan yang jelas begitu, yaitu membantu ya. Karena gini teman-teman, kadang saya juga sering menemukan di daerah itu mereka tuh nggak mau disebut daerahnya itu daerah tertinggal, padahal sangat tertinggal gitu. Mereka tuh kadang nggak mau sekolahnya disebut sekolah yang terbelakang, padahal jelas sangat terbelakang gitu. Nah, jangan sebut bahwa mereka terbelakang, jangan sebut bahwa mereka tertinggal. Pokoknya teman-teman datang ke sana itu hanya ingin membantu apa yang menjadi kekurangan di sini gitu. Kita ingin mempraktekkan ilmu pengetahuan kita di sini gitu. Kita ingin belajar sesuatu yang kita belum dapatkan di bangku kuliah di sini gitu. Itu bahasa yang harus disampaikan ke mereka. Karena kalau teman-teman nyampein kita mau ini ngajarin ini, ditolak, yakin saya. Karena mereka kecuali merekanya welcome ya, mindsetnya udah welcome. Tapi kan nggak semua daerah itu welcome. Nah, maka yang harus dilakukan itu ya kayak gitu. Jadi kita buat bahwa kita datang ke situ tuh nggak semata-mata ngajarin gitu. Karena kan memang secara implementasinya betul kan, pasti akan banyak sesuatu yang kita pelajari gitu kan di dalam proses penempatan relawan itu kan. Nah, artinya sekali lagi ya kalau menurut saya gitu ya, memang harus ada pendekatan secara emosional, khususnya orang-orang yang betul-betul menolak itu. Dan teman-teman juga harus pandai-pandai dalam berbicaranya dan berdiskusinya gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang menyinggung gitu. Kayak tadi kan contohnya kita bilang bahwa daerah ini tertinggal, itu pasti menyinggung mereka karena mereka nggak mau disebut tertinggal. Makanya kenapa daerah tertinggal tuh terus tertinggal, karena mereka nggak mau disebut tertinggal. Ya udah, pemerintahnya bodo amat. Orang mereka yang juga menganggap dirinya sudah maju kok gitu kan. Nah, itulah permasalahan kita, teman-teman. Jadi sekali lagi ya, pertama deketin orangnya, dan yang kedua cara bicaranya. Dan yang ketiga ya mungkin kita harus juga bisa mengambil salah satu orang tokoh, hati seorang tokoh di sana yang bisa menjembatani itu semua gitu. Karena dulu Ayo Mengajar ya, ini cerita juga nih, kita juga sebelumnya tuh pengen di Ciseeng, daerah Ciseeng, tapi sempat ditolak. Kenapa? Karena mereka bilang kita udah cukup kok Pak, katanya. Kita PNS-nya udah ada segini. Padahal secara infrastruktur sekolah saya lihat sangat ya kurang lah begitu. Tapi mereka bilang itu sudah oke. Ya udah, apa boleh buat, karena mereka menutup diri gitu ya terhadap perubahan, ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Nah, intinya karena kita ini sifatnya kerelawanan, teman-teman, pokoknya jangan terlalu difikirkan bagaimana teman-teman bisa masuk ke dalam satu daerah, tapi pokoknya lakukan aja yang terbaik gitu. Itu sih paling poinnya. Karena nggak semua daerah itu menerima terhadap perubahan, intinya itu. Silakan yang lain mungkin. Itu ya kira-kira ya, semoga menjawab ya, Solihin. Terima kasih Kak Adi atas pertanyaannya, atas jawabannya, dan untuk pertanyaannya makasih juga dari Kak Solihin. Mungkin yang selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Kak Abu Editia. Boleh Kak langsung disampaikan saja pertanyaannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja masalah tentang pendidikan.
Pengalaman saya tentang pendidikan itu masih kurang kita bilang, tetapi saya mempunyai cerita dengan teman saya yang sebagaimana dia lebih disuruh sebagai guiding atau sebagai apa namanya guide sama orang tuanya daripada dia sekolah. Dia sekolahnya itu di kota dan dia jadi guide-nya di Gunung Rinjani, Lombok. Nah, jadinya di sana dia itu diperlakukan itu sebagai inspirasinya itu terpendam, kita bilang begitu. Nah, kita datang ke sana itu bagaimana caranya kita mengembangkan antara orang tua dan atau dalam lingkup keluarganya itu kita satukan pengetahuannya mereka tentang pentingnya pendidikan untuk anak-anaknya begitu. Sepengetahuannya itu biasanya itu kalau di daerah di daerah pergunungan itu anak-anaknya itu sebagai petani atau sebagai guiding gitu. Lebih banyak dia menghasilkan uang yang dihasilkan dengan cara seperti menanam padi atau guiding gitu daripada menghabiskan uang untuk berpendidikan gitu. Bagaimana cara kita ibaratnya itu ketika kita dibantah begitu kan, kita bilang nanti dengan pertanyaan seperti itu, bagaimana begitu caranya kita sebagai volunteer gitu untuk menjawab semua itu gitu. Terima kasih. Sedikit saja. Ya. Terhadap ini ya, apa namanya? Pertanyaan apa? Perbedaan pendapat gitu. Ya, pendapat terhadap ini ya, konsep pendidikan dan apa penerimaan mereka terhadap pendidikan gitu. Ya, ya sebetulnya kalau mengenai apa namanya perbedaan pendapat itu kita harus terima ya, karena mungkin mereka itu sudah apa ya, sudah mendarah daging lah gitu dengan konsep tersebut begitu. Kita bisa harus terima itu dan tapi harus sedikit demi sedikit disadarkan secara tidak langsung gitu. Makanya ini benar-benar tugas yang sangat berat banget sih gitu ya buat kita, bagaimana kita bisa memberikan kesadaran kepada orang tua untuk mereka sadar bahwa pendidikan itu penting dan sebagainya. Di sisi lain mereka juga sudah berpegang teguh pada sebuah komitmen begitu. Nah, ini memang PR banget dan kita perlu effort yang cukup besar gitu ya untuk bisa memberikan perubahan mindset terhadap orang tua siswa tersebut. Nah, kalau yang kami lakukan di Ayo Mengajar itu kita biasanya door to door. Jadi kita door to door datang ke rumah-rumah si siswanya, kita ngobrol sama orang tuanya apa sebenarnya bagaimana pandangan mereka terhadap pendidikan gitu kan. Ya kadang ya tapi dengan bahasa-bahasa yang sederhana yang mereka bisa nyambung gitu. Terus kira-kira menurut Ibu pendidikan itu penting apa enggak gitu. Kira-kira untuk masa depan anak Ibu nih dibutuhkan enggak adanya pendidikan. Kayak gitu-gitu. Jadi kita buat semacam dialog brainstorming yang kemudian sedikit demi sedikit kita kasih masukan gitu. Jangan kemudian langsung Ibu nggak boleh gini, itu pasti ditolak. Udah pasti ditolak kalau kita tiba-tiba ngajarin dia gitu, tiba-tiba ngajarin dia meskipun ya, ibu-ibu itu mungkin terima-terima aja, tapi dalam hatinya mungkin agak gimana gitu. Nah makanya memang sebagai relawan tuh nggak cuma dekat sama siswanya, tapi juga harus dekat dengan orang tuanya. Karena bisa jadi permasalahan pendidikan terhadap anak tersebut itu ada pada orang tuanya, gitu. Orang tuanya yang tidak support, orang tuanya yang memberikan beban lebih kepada anak tersebut, ya kasarnya dieksploitasi lah, dieksploitasi untuk bekerja begitu. Sedangkan mereka lagi pada masa pendidikan. Nah, hal-hal semacam itu yang memang harus dibutuhkan keterampilan khusus bagi relawan untuk bisa berkomunikasi dengan para orang tua siswa. Itu sih memang tantangannya dan
makanya nih mungkin YATC ini berapa lama penempatannya? Halo? Kak, kurang lebih 1 Wifah? minggu, Kak. 1 Kurang lebih minggu? 1 minggu, Kak, untuk kita di sana. Iya. Oh, di mana? Di Desa Ranupani, Kak. Lumajang. Ih, jauh banget. Ini dari mana semua nih anak-anaknya? Dari seluruh Indonesia, Kak, ini. Dari Ih. berbagai wilayah. Barusan ada yang dari Riau, ada Jawa Barat juga. Terus mereka datang semua itu ke Lumajang? Iya, betul, Kak. Ongkos sendiri atau di ini sama YATC? Di cover? Ada beberapa jalurnya, Kak. Ada yang ada yang lolos fully, ada yang partial juga, dan ada yang self funded juga, Kak. Luar biasa ya. Keren. Sampai bisa mengumpulkan dari berbagai daerah. Itu sangat susah sih, karena kami aja di Ayo Mengajar tuh banyak relawan yang ingin terlibat gitu ya, dari berbagai daerah, dari timur tengah, dari timur maksudnya, dari Sulawesi, Papua bahkan, tapi mereka kendala di ongkos ke sini karena kita ada meeting point gitu. Oke. Ya seminggu itu ya sebenarnya kurang sih ya teman-teman, seminggu itu kurang banget lah, karena apalagi habis itu apa tindak lanjutnya setelah seminggu itu? Kalau dari ATC sendiri, Kak, kita ke sana ke tempat itu 1 minggu, dan setelah itu nanti kalau misalkan ada volunteer yang mau extend dan terus mengabdi, itu diperbolehkan. Kalau misalkan enggak juga, nanti kita langsung pulang lagi ke daerahnya masing-masing, Kak. Oh sih, iya ya, kalau bisa 1 minggu tapi intens gitu. Misalkan selesai nih batch ini, nanti ada batch berikutnya di tempat yang sama gitu. Jadi nanti setiap teman-teman ngirim relawan tuh punya goals gitu. Goals misalkan batch ini kita bakal mencapai tujuan ini. Batch berikutnya kita akan mencapai tujuan ini. Jadi nanti lama-kelamaan kan akan tercapai banyak gitu. Karena memang masalah pendidikan ini teman-teman butuh effort, butuh waktu yang panjang, apalagi tadi persoalan orang tua, yaitu enggak sehari 2 hari, seminggu itu teman-teman baru akrab-akrabnya, baru sayang-sayangnya. Istilahnya sama siswa itu baru klop gitu, baru lagi kedekatnya, lagi sayang-sayangnya sama anak siswa gitu kan. Tiba-tiba pulang itu pasti haru banget sih, nangis semua itu. Nah, ya memang butuh waktu yang panjang, dan ya kalau bisa dibuat batch-batch gitu, tapi di tempat yang sama gitu. Jadi nanti bisa ketahuan follow up-nya itu seperti apa gitu, perkembangannya seperti apa. Gitu sih paling masukannya ya. Gitu. Siapa? Abu ya mudah-mudahan menjawab, karena itu benar-benar kompleks banget, karena berkaitan sama orang tua itu, apalagi orang tuanya beda-beda kan sikapnya, sifatnya gitu. Yang lain mungkin ada lagi? Kalau enggak saya yang nanya nih. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Boleh langsung pakai fitur raise hand-nya kalau izin mau bertanya. Kalau enggak nih, dari Kak Adinya mau langsung ada yang nanya, Kak. Dari Kak Muhammad Arif Ibrahim. Boleh Kak langsung pertanyaannya? Ya, silakan. Baik, terima kasih Bang Adi. Saya ingin menanyakan secara langsung begini. Karena saya melihat di lapangan kemarin, misalkan contohnya begini, ujung-ujung dari pendidikan atau sekolah itu kan banyak yang menganggap bahwa oke, nanti cari uang atau selemah-lemahnya iman, daftar PNS lah. Apa ya yang menjadikan landasan itu, kita kan tidak bisa merubahnya di tengah-tengah masyarakat. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara kita tidak menyadarkan sih, terlalu kejam juga menyadarkan, menyelesaikan tantangan tersebut. Kita ingin masuk ke sana,
mengajarkan sedikit ilmu ya, tidak banyak, sedikit ilmu yang kita punya untuk berbagilah. Tetapi yang ditanyakan oleh misalkan anak-anak SD, berapa gaji ini, berapa gaji itu. Toh sekarang juga saya sudah mendapatkan pendapatan yang lumayan untuk apa sih kuliah atau kerja, untuk sekolah gitu. Itu sih tantangan yang perlu sampai sekarang masih menjadi belum selesai bagi saya. Begitu Kak, terima kasih. Oke, ya terima kasih Muhammad Arif. Ini dari Sumatera ya Arif ya? Bahasa kayak orang Sumatera. Iya bener Kak, dari Aceh Kak. Oh Aceh, pantesan. Ya, oke. Arif ya, Muhammad Arif. Jadi memang dalam pendidikan ini ada dua paradigma ya. Ada dua paradigma. Yang pertama paradigma yang berorientasi kepada nilai, gitu. Nilai. Yang kedua adalah orientasinya adalah pekerjaan. Ya ada dua tuh. Kita mau mengarahkan pendidikan itu kepada nilai atau kepada pekerjaan. Dua-duanya sah-sah aja, ya kan? Selama prosesnya betul-betul dijalankan dan mencapai tujuannya, itu secara hukum pendidikan itu sah-sah aja. Kenapa? Karena sebuah proses pendidikan kan proses nih, itu bisa mencapai satu tujuan gitu, yaitu entah tujuannya nilai atau tujuannya pekerjaan. Dua-duanya sah-sah aja ya. Nah tapi di kita ya kan, di Indonesia ini ya apa ya, pejabatnya itu memang memframe bahwa pendidikan itu adalah ya pekerjaan gitu, bahwa ketika kita berpendidikan maka kita mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Jadi memang ini tuh sudah di framing sedemikian rupa, bahkan keberadaan kampus Merdeka Belajar itu kan jelas orientasinya adalah kalian jadi karyawan gitu. Bener nggak? Ya kan? Jelas orientasinya itu jadi karyawan. Padahal dalam ya tadi kan Ki Hajar Dewantara sendiri memaknai pendidikan itu ya bukan jadi karyawan, tapi untuk menjadikan manusia seutuhnya gitu, dengan budi pekertinya, dengan perilakunya dan nilai-nilai yang terkandung di dalam manusia itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau menurut saya gitu ya, tergantung daripada kita teman-teman nih ingin memaknai pendidikan itu seperti apa. Kalau teman-teman ingin memaknai pendidikan itu sebagai sebuah proses untuk mencapai pekerjaan yang baik, ya dorong anak-anak itu supaya berorientasi ke situ gitu. Tapi kalau teman-teman ingin anak-anak itu berbudi pekerti, ya, memiliki nilai-nilai, ya, baik nilai sosial, nilai kepribadian dan lain sebagainya, ya didorong anak-anak itu bahwa pendidikan itu tidak hanya berorientasi kepada teman-teman punya ijazah terus bekerja gitu, nggak sebatas itu. Nah, jadi kembali lagi kepada tujuan pendidikan nasional kita sebenarnya. Ya. Kita ini kan sebagai pelaksana pendidikan gitu ya, pelaksana pendidikan ini kan tentu mengacunya kepada tujuan pendidikan nasional kita yang tertera di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Di situ ada pasal 4, kalau nggak salah pasal 4 itu tujuan, tentang tujuan. Nah, nggak ada satu poin pun di dalam tujuan pendidikan nasional kita itu yang mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu untuk bekerja begitu. Nggak ada satupun. Ya. Yang ada itu adalah yang menciptakan siswa atau anak-anak yang memiliki kepribadian yang baik, bertakwa, ya kan? Terus bertanggung jawab, terus bermoral dan sebagainya. Intinya nilai semua isinya sebenarnya gitu. Nah, tapi kenapa kemudian program yang diluncurkan itu justru program-program yang mengarah kepada proses untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, makanya Arif dalam manajemen pendidikan ya mungkin ada teman-teman orang manajemen pendidikan. Jadi dalam proses kita membentuk atau membuat perencanaan pendidikan itu ada dua
metodenya. Ada 2 metodenya. Ya, ada metode manpower, ada metode social demand. Nah, metode manpower itu jelas bahwa orientasinya adalah bagaimana menciptakan orang atau peserta didik itu mempunyai keterampilan yang bisa disiapkan untuk pekerjaan di masa yang akan datang. Itu orientasi manpower. Nah, tapi kalau social demand adalah bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan pendidikan yang sudah ada gitu. Jadi perencanaan pendidikannya itu untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang ada. Nah, itu metode dalam proses perencanaan pendidikan. Nah, artinya ya sekali lagi saya bilang dua-duanya sah-sah aja, tergantung daripada kita mau mengorientasikan siswa itu kemana gitu. Nah, kalau kita orientasinya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya jelas, yaitu nilai gitu ya. Karena di dalam proses pendidikan itu yang paling penting itu adalah nilai. Bahkan dalam pekerjaan pun menurut saya ada nilai gitu. Yang nilai itu bisa kita adopsi dari proses pendidikan itu sendiri. Itu sih paling jawabannya. Mungkin ya mudah-mudahan bisa menjawab ya, Arif. Terima kasih banyak, Bang. Ya, siap. Baik, terima kasih Kak Adi atas jawabannya, dan mungkin barusan adalah pertanyaan terakhir karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 22.05, udah cukup malam, dan terima kasih saya ucapkan kepada Kak Adi yang telah memberikan jawabannya yang sangat menjawab sekali untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman volunteer semua. Nah, mungkin dari Kak Adi boleh Kak disampaikan untuk closing statement-nya. Oke. Mau ikut ayo mengajar. Yang paling penting dari sebuah proses teman-teman menjadi volunteer ya adalah bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan apa yang teman-teman punya ya kepada sasaran teman-teman gitu. Dan apapun itu, sekecil apapun itu ya itu akan sangat bermakna bagi mereka. Gitu. Jadi dan yang paling penting juga adalah bahwa dalam proses pendidikan itu kan yang namanya komitmen itu betul-betul dibutuhkan gitu. Baik komitmen daripada stakeholder-nya, stakeholder itu ya berarti ada guru, orang tua, terus kepala sekolah dan sebagainya, ataupun juga dari masyarakat gitu. Karena pendidikan ini bukan tanggung jawab pemerintah aja, walaupun jelas secara undang-undang dasar ya nomor 30 tahun 1945 di situ kan dijelaskan bahwa pendidikan itu menjadi hak bagi seluruh rakyat Indonesia ya, tapi jangan lupa bahwa di dalam pembukaan undang-undang dasar itu ada di situ mengamanatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah mundur, jangan pernah merasa bahwa pendidikan kurang worth it, karena pendidikan ya kita sepakat bahwa pendidikan itu hal yang penting yang harus diutamakan di atas segalanya, bahkan di atas perekonomian. Itu aja. Terima kasih dari saya waktunya dan kesempatannya. Sampai jumpa di forum-forum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak, saya mewakili ATC dan teman-teman semua volunteer di sini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kak Adi, dan di sini ada sedikit oleh-oleh dari ATC, mungkin sebagai terima kasih juga, tanda terima kasih dari kita kepada Kak Adi. Semoga bisa diterima dengan baik, Kak. Ada sertifikat untuk Kak Adi. Terima kasih banyak Kak atas sharing-sharingnya. Semoga teman-teman semua bisa mengimplementasikan ilmunya nanti dari Kak Adi ketika mereka terjun langsung ke lapangan. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Makasih banyak ya. Baik, terima kasih Kak Adi. Mungkin kalau Kakak ada kepentingan lain, boleh Kakak meninggalkan ruangan ini. Tapi Kakak jika masih berkenan juga di sini, kita sangat senang Kakak. Baiklah, teman-teman semua. Oke, saya izin live ya, nggak apa-apa ya. Mohon maaf sebelumnya Kak, boleh izin dulu untuk kita mendokumentasikan momen kali ini biar ada Kak Adi dan teman-teman semua boleh langsung on cam.
Boleh, kapan boleh. lagi ketemu sama Kak Adi. Yuk teman-teman on Ketemu cam langsung lah semuanya. nanti kita. Ya, nanti ketemu langsung ya. Kak Adi sekarang di mana, Kak? Di Jakarta Saya ya? di Jakarta ya. Ya nanti kita bisa kolaborasi lagi lah dengan Ayo Mengajar ya. Iya, nanti kita berkolaborasi bersama nih bareng Kak Adi. Oke, teman-teman, yuk yang tidak terkendala boleh dibuka kameranya. Cantiknya, gantengnya boleh ditunjukin ke kamera. Oke.